Ya itulah dia tadi ya, adalah olahan-olahan yang kira-kira tuh kayaknya enak banget untuk di konsumsi gitu Betul ya. sekali. Tentunya nanti pas lagi kita mau Idul Adha nih ya kan. Nah kita makan daging pastinya. Waduh pasti itu harus banget kita mengkonsumsinya ya kan. Iya, Kita betul. semua pasti makan pada saat Idul Adha nanti. Iya. Aduh tadi tuh rendangnya tadi tuh enak banget Iya, dok. betul. Dan sate juga itu jadi kayak bahan menu wajib ya apalagi Idul Adha nanti. Nah kali Lebaran ini sebentar lagi nih. bentar lagi ya. Kali ini Kak Bekti di antara kita sudah ada Dr. Maria Haryana, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Apa kabar dok? Luar biasa Apa, sehat. Dok? Selamat Nah, pagi. ini kan ada daging sapi dan olahannya nih, Dok ya. Nah, ini bisa dibikin burger, ada yang bisa di steak mungkin ya, kalau dari ini gitu. Terus kemudian bisa jadi sosis. Nah, tapi ini kita akan bahas fakta atau mitos nih dok. Yang pertama, nah katanya sering konsumsi daging ini dapat menyebabkan obesitas. Ini fakta atau mitos? Jadi ini dari saya mitos. Kalau hanya kata-katanya adalah sering, ini sebenarnya obesitas bukan ditentukan oleh sering tidaknya, tetapi ditentukan oleh jumlahnya. Oh, gitu. Jadi bukan kalau sering makan asli, kalau sering tapi jumlahnya dikit, nggak dikit, apa-apa ya, Dok. Tapi kalau dan apalagi kalau dilengkapi dengan menunya memang gizi seimbang. Tapi kalau memang ini jadi dominan, nasinya nambah, tanpa sayur, kemudian bahan-bahan yang lain juga bertambah, ya ini otomatis jadi biangnya obesitas. Begitu. Jadi gitu kita ya. harus kalau makan ya dagingnya aja sih, dan juga harus bijak juga dan komunikasi dengan benar ya, Dok ya. Iya, betul Bijak sekali. ya. Baik dok, ini tapi ini yang paling enak itu adalah yang ada lemak-lemaknya nih dok. Ya kan daging itu ada lemak-lemaknya. Fakta berikutnya nih dok. Potongan daging yang berlemak itu merupakan jenis lemak jenuh yang berbahaya bagi kesehatan jantung. Oh. Fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta. Jadi Tapi kan enak gini, banget, Dok. tapi harus dipahami. Jadi Ya. gini, kalau kita makan daging itu kan tergantung potongannya itu dari area sebelah mananya hewan tersebut, Iya, gitu betul. ya. Ada yang kita sebut daging khas dalam atau biasanya tenderloin ya, lemaknya nggak banyak. Ada yang apa namanya, gambarannya putih-putihnya banyak. Marbelnya itu ya, Dok. Marbling ya, biasanya disebut itu. Biasanya yang marbling itu lebih enak, lebih juicy. Karena apa? Karena memang kandungan lemaknya banyak. Jadi kadang-kadang ini memang agak kontroversi karena kalau kita mau sehat ya berarti lemaknya jangan banyak. Tapi kalau mau ngikutin kenikmatan Enak mulut, gitu ya. nah berarti biasanya orang mencari yang justru lemaknya banyak. Ini yang memang harus dipahami. Kalau memang cenderung pengen dapat sehatnya, ya cobalah makan daging yang lemaknya tadi dikit. Yang Gitu, lemaknya sedikit ya. Iya, Lemaknya biasanya khas sedikit dan kalau dalam. bisa tanpa lemak ya Iya. dok. Tenderloin lah ya, Tenderloin. yang suka Tenderloin. tenderloin nih harus hati-hati ya. Oh, jangan gitu terlalu ya, banyak. oke, baik. Selanjutnya nih dokter, ada lagi nih terkait dengan diabetes. Nah dok nih katanya daging sapi jika dikonsumsi terlalu banyak ini dapat menyebabkan diabetes. Nih fakta atau mitos? Ini sih mitos ya. Mitos. Jadi ada hubungannya sama ya, diabetes ya dok? Diabetes itu dikaitkan dengan biasanya pola makan yang tidak seimbang dalam waktu yang lama, kemudian karbohidratnya banyak, apalagi karbohidratnya simpel. Sedangkan daging ini yang harus hati-hati adalah memang jumlahnya. Karena bagaimanapun tetap ada kandungan nutrisi yang baik di dalam daging. Jadi tetap aja kok yang ada yang baik-baiknya dari daging ya. Tetap Dan kita ada dong. perlukan juga ya dok ya. Iya. Nah, ini kalau makan steak itu kan banyaknya tingkat kematangan tuh dok ya. Nah ada yang rare, ada yang medium rare, well done gitu ya dok ya. Sampai gosong juga ada. Nah ini fakta mitosnya berikut ini, olahan daging itu harus dimasak sampai matang agar baik untuk kesehatan. Fakta atau mitos? Jam dulu. Nah, sabar ya dok ya. Dan jangan kemana, kita akan mengetahuinya sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu ada dia olahan-olahan daging-dagingan yang dan juga bagian-bagian sapi yang paling sehat gitu. Iya. Tapi di antara itu semuanya enak banget. Aduh ya Allah. Enak banget ya. Nah Jadi kalau lapar. misalkan makan daging sukanya yang mateng, yang rare, medium atau yang mana nih? Aku yang rare. Yang rare ya. Nah tadi Gitu, berhubungan dengan juicy-juicy-nya itu loh. berhubungan tadi yang masih menggantung tuh Nah, kak. itu dia tadi, olahan daging katanya harus dimasak sampai matang agar baik untuk kesehatan.
Fakta atau mitos, Dok? Ini fakta, apalagi Oh, ini di fakta. saat pandemi ini memang kita dianjurkan untuk makan makanan yang matang, Matang-matang, baik sumber ya. protein. Walaupun dalam teknik mengolah daging sebenarnya harus diperhatikan adalah gimana caranya supaya bakteri yang melekat di permukaan daging ini kan habis dipotong, ada yang langsung dikonsum, ada yang langsung diolah, ada yang disimpan dulu gitu kan. Ya. Nah, permukaannya ini yang terpapar biasanya oleh bakteri, itu Ya. yang ditakutkan. Gitu. Tapi kalau bisa dipastikan oke, biasanya chef-chef apa tukang masak yang profesional itu biasanya kalau steak itu dimatengkan asal bagian permukaannya bakterinya udah mati, dalamnya masih agak-agak Agak juicy yang juicy-juicy. biasa rare itu. Ya. Nah, itu Masih tergantung, oke. masih Oh, tergantung oke. cara masaknya. Tapi kalau bentuknya slice-nya tipis-tipis, kemudian dagingnya dicincang, kemudian dijadikan kayak daging dalam olahan burger Daging ini. burger ya, Nah, ini contohnya. sebaiknya tidak boleh dikonsumsi dalam setengah matang. Harus benar-benar matang. Harus benar-benar matang. Jadi kalau bentuk steak masih boleh. Iya, Tapi kalau yang burger heeh. seperti ini kan itu kan daging cincang yang Iya. disatukan seperti itu. Betul Jadi sekali. harus matang ya, Dok, ya. Apalagi Oke. yang permukaan makin luas ya, itu harus matang benar-benar Iya, ya. Oke. betul. Nah, dokter ini kan kita sebentar lagi mau lebaran kan, dokter ya. Nah, identik dengan rendang. Rendang itu kan biasanya dia dimasak dengan durasi yang panjang ya, Dok Iya, ya. betul. Nah, ini fakta mitos berikutnya. Katanya nih jangan memasak atau memanaskan daging dengan suhu tinggi dalam waktu lama. Nah, karena ini bisa menghasilkan senyawa berbahaya untuk tubuh kita. Ini fakta atau mitos? Jadi ini fakta. Jadi Oh, kalau fakta. daging itu diolah betul banget. Jadi kalau diolah dalam suhu yang tinggi dalam waktu lama, memang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang ini kurang bagus buat kesehatan. Seperti apa, Tetapi Dok? apanya nih yang seperti Senyawanya apa? itu, Yang Dok. namanya ada end product. Jadi itu namanya H, itu biasanya senyawa ini memang kalau tertumpuk terlalu banyak, dia tidak bagus untuk kesehatan sel-sel, kemudian pembuluh darah juga. Tetapi namanya proses memasak ini kan juga butuh rasa gitu Iya. ya. Kadang-kadang ada yang mungkin suhunya bukan yang tinggi banget tetapi di tengah-tengah aja, Tengah-tengah, 60, 70 tapi dalam waktu yang lama. Yang kita khawatirkan juga selain tadi senyawa-senyawa kimia, sebenarnya kehilangan unsur-unsur nutrisi yang Nutrisinya. penting. Nah, kalau misalnya kayak semacam rendang itu gimana tuh, Dok? Nah, kita berharap satu, kalau rendang kan biasanya mengolahnya memang pakai santan. Santan sendiri kandungan lemaknya juga lumayan tinggi dan Tinggi itu diharapkan sih. tidak terlalu sering kita konsumsi. Oh, Namun, oke. nah kata-kata yang tidak sering itu mungkin harus dipahami. Iya, Kalau gimana hanya ya? sesekali atau mungkin ada yang benar-benar, aduh saya takut sekali nih dengan kondisi kesehatan saya. Toh kita bisa memilih teknik pengolahan daging dengan cara yang lain. Betul. Iya, betul. Jadi kan ini kayaknya kan kayak setahun 2 kali sih, Dok, pas lebaran doang. Kalau aku rendang sih, Dok. Iya. Itu rendangnya ya, yang lainnya gimana, Kak? Lain kadang kalau lagi hilaf ke Padang itu makan Padang sih, Dok. Kalau hilaf gitu, Dok. Ya, yang penting kan tidak tiap hari ya. Tapi Kak tiap Bukti. hari, Dok, hilafnya nih, Dok. Ya ampun, Noviana, dokter nih pada saat Idul Adha ini juga paling sering adalah ini ya apa bakar-bakar sate, Nah, Kak Bekti. bener, bakar Suka sate, kan ya kan, sate, betul. wajib lah ya. Barbecue ya, barbecue ya. Barbecue, Nah, barbecue nah, lah. fakta mitos berikutnya nih, Dok. Mengolah daging dengan cara dibakar itu akan berisiko menambah zat karsinogenik itu, Dok, yang dapat memicu kanker. Fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta lagi. Ya, jadi teknik dengan membakar, kemudian mengasap, bisa ada ya daging diasap, jadi aromanya Iya, jadi lebih iya, enak ya. iya. Ini juga memang harus diperhatikan buat kita yang hobi sekali makan jenis menu seperti itu, karena kalau sampai ada hitam-hitam atau tekniknya pengasapan, baiknya jangan sering-sering karena ini memang ada resiko zat yang sifatnya karsinogenik tadi. Itu akan terjadi apa sih, Dok, karsinogenik itu kalau kita Kalau sering-sering namanya kumat? karsinogenik berarti konsumsi. beresiko menjadi cancer. Oh, waduh. Gitu. Memicu cancer, Memicu. ya. Tapi Memicu loh. tidak ada yang bisa memastikan bahwa kalau saya makan sate satu tusuk yang ada gosong-gosongnya kemudian besok saya jadi cancer, itu juga tidak bisa Oh, dipastikan iya, karena benar. banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang bisa terjadi cancer. Tapi itu Iya. salah satunya pemicunya. Iya, Jadi kita harus iya. hati-hati Harus banget hati-hati. ya. Harus hati-hati sekali. Nah, dokter. Nah, selanjutnya nih, Dok, nih fakta atau mitos berikutnya nih. Daging yang dibumbui atau direndam, dimarinasi ya dengan rempah-rempah seperti contohnya oregano atau rosemary, itu katanya kaya akan antioksidan. Nah, itu akan lebih sehat dibandingkan yang tidak dan dapat mengurangi resiko kanker. Nah, fakta atau mitos, Dok?
Pertanyaan susah nih dok. Jadi Oke, ini fakta atau mitos, saya akan menjawab fakta untuk dalam arti kalau kita memarinasi dengan bumbu-bumbu seperti itu, ini memang bersifat antioksidan. Antioksidan kita tahu sifatnya bagus sekali buat kesehatan, termasuk diantaranya menghindari kita anti cancer lah ya salah satunya. Tetapi kalau misalnya kita makan dagingnya setiap saat, walaupun dimarinasi dengan bahan-bahan tadi, ini juga tentunya ya kayak masukin yang sifatnya nggak bagus tapi diimbangi dengan yang tidak bagus, kita nggak tahu yang mana berefek ke badan kita. Namun jadi gini, yang harus diperhatikan dari marinasi, marinasi itu banyak sekali jenisnya. Ada yang pakai garam, ada yang kemudian dipakai jeruk gitu ya, atau orang-orang bule ada yang pakai wine misalnya atau jus buah gitu. Nah, teknik marinasi sendiri itu sebenarnya memperpendek waktu proses pemasakan. Tadi ada waktu pemasakan. Jadi kan tadi pertanyaan sebelumnya, kalau masaknya lama-lama, kemudian suhunya tinggi, kan ini nggak bagus buat kesehatan. Tetapi kalau udah dimarinasi dulu, biasanya teknik lama pemasakan berikutnya nggak terlalu panjang. Jadi ini bisa mengurangi lagi resiko-resiko tadi. Oh gitu. Jadi dimarinasi itu adalah memperpendek untuk ya, selain jadi lama masaknya diperpendek, kemudian bumbu marinasinya juga harus dipilih. Kalau pakai marinasinya garam, ya jadinya tinggi natrium. Darah tinggi deh itu jadinya ya. Nah kalau gitu dok, tolong mohon nih tipsnya mungkin untuk diberikan kepada pemirsa bagaimana supaya dapat makan daging dan olahannya dengan cara yang tepat gitu dok. Baiklah. Seperti mungkin dicampur dengan sayur mayur gitu kan dok ya. Wah, oke banget nih yang betul-betul hidup sehat. Emang udah hidup sehat dong. Iya dong, bukti ya dari hidup sehat. Bukti nyata ya. Yes. Jadi gini, daging ini tetap mengandung unsur nutrisi yang baik. Di antaranya adalah unsur protein, kemudian juga mengandung vitamin B, dan juga ada mineral seperti zat besi, kemudian zinc, fosfor, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengonsumsinya? Memang dianjurkan untuk dikonsumsi setidaknya 1-2 kali dengan catatan pilih 1-2 kali per minggu. Dengan catatan pilihlah yang tidak terlalu berlemak banyak. Lalu seimbangkan dengan konsumsi bahan-bahan yang tinggi serat lainnya seperti dari sayur maupun buah. Jangan lupa total keseluruhan makanan ini yang masuk dalam tubuh kita harus memenuhi namanya pola gizi seimbang. Jadi namanya pola gizi seimbang. Iya, betul bukan 5 sekali. sehat pas sempurna lagi ya dok. Udah enggak itu kembali ya. 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Jadi pola gizi seimbang. Betul sekali. Terakhir satu lagi. Daging merah ini merupakan salah satu sumber kolesterol. Jadi hati-hati buat Anda yang memang ada warning kolesterolnya sering tinggi. Selain jumlah frekuensinya, porsinya juga diperhatikan. Iya. Nah, kalau untuk cara masaknya nih dok, yang dianjurkan seperti apa? Untuk cara masak, hindari proses pemasakan dengan cara dibakar atau dengan suhu terlalu lama atau diulang-ulang. Walaupun tetap nikmat secara dari mulut kita rasanya, namun unsur nutrisinya biasanya sudah menjadi lebih berkurang dibandingkan kalau pengolahannya lebih sederhana dan segera dikonsumsi. Begitu. Jadi udah ngerti ya nih pemirsa nih. Kok saya nih kameramen kita nih ya udah berumur semakin banyak. Jadi mereka iya. Karena banyak yang kolesterol dong. Iya, banyak kolesterol betul. Apalagi udah mau Idul Adha nih, ini rentan sekali ya. Kita nanti akan makan makanan dagingan itu dan enak sampai lupa. Jadi tetap jaga kesehatannya ya. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Kak Bekti. Iya, Terima kasih dulu dokter. dokter. Terima kasih ya. sekali.